Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 601-605. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dewa Iblis itu sedang melawan Dewa Reruntuhan Besar yang menjaga altar pengorbanan itu. Meskipun ia bisa melihat dan mendengar ke segala arah, musuhnya terlalu kuat sehingga ia tak punya pilihan selain memusatkan perhatian sepenuhnya. Ketika baju ini melayang, ia tidak merasakan ancaman apapun, sehingga ia tidak meningkatkan kewaspadaannya. Ketika baju itu terbalut di tubuhnya, barulah ia bereaksi, tetapi sudah terlambat. Begitu baju nenek si ini dipakai, baju itu langsung menyusut dan mengikat dadanya, menyebabkan dadanya berkontraksi dengan cepat. Tulang rusuknya juga patah satu persatu. Kemeja itu seakan-akan dipenuhi jarum-jarum yang menusuk ke dalam tubuhnya dan menimbulkan rasa sakit yang tajam, membuatnya tak sanggup menahannya. Dewa Iblis itu tak bisa bernapas, jadi ia buru-buru mengecilkan tubuhnya. Sebagai Dewa Iblis, mengendalikan ukuran tubuhnya tentu saja sangat mudah. Tepat pada saat itu, lawannya menebas dengan pedang, dan ia berhasil menghindari pedang tersebut saat sedang mengecilkan tubuhnya. Akan tetapi, saat ia menyusut, kemeja itu pun menyusut tetapi masih mengikatnya dengan erat. Hancurkan saja, tubuhnya mengembang, tetapi baju itu tidak ikut mengembang. Dewa Iblis itu langsung mendengar suara tulang rusuknya patah. Bukan hanya tulang rusuknya yang patah, tetapi kelima isi perutnya dan keenam ususnya juga hancur hampir dalam waktu yang bersamaan. Dadanya terhimpit setebal ibu jari, dan jarum-jarum perak memenuhi seluruh tubuhnya, menutupi seluruh bajunya. Jarum-jarum itu menghancurkan fungsi tubuhnya, dan ketika ia mengembangkan tubuhnya dalam situasi seperti itu, ia benar-benar mencari kematian. Dewa yang sedang bertarung dengannya menikamkan pedangnya ke kepala dewa itu, dan seketika itu juga tubuhnya mengembang, memaku roh primordialnya hingga mati. Dewa Iblis itu menatap dengan mata terbelalak dan darah mengucur dari mulutnya. Ia berkata dengan suara serak, "Kalau aku tidak memakai baju kecil ini, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Setelah berkata begitu, ia mengembuskan napas terakhirnya. Kemeja itu otomatis terlepas dari mayatnya dan kembali ke sisi nenek si. Kemeja itu otomatis terurai menjadi potongan-potongan kain dan kembali ke keranjang. Kinmu memandangi potongan-potongan kain di dalam keranjang dan bertanya dengan nada bertanya. Keahlian nenek si dalam menjahit semakin luar biasa. Dari mana potongan-potongan kain ini? Kenapa bisa mengikat tubuh Dewa Iblis? Potongan-potongan kain itu ditenun dari urat para dewa, dan ada juga beberapa urat naga. Aku menemukannya di reruntuhan besar. Karena jumlahnya terlalu sedikit, aku hanya bisa menenunnya menjadi potongan-potongan kain. Nenek si berkata sambil tersenyum, inti masalahnya masih pada kitab suci iblis surgawi pendidikan agung yang mampu menjahit potongan-potongan kain compang kemping ini dan membuat Dewa Iblis tidak dapat melepaskan diri. Kinmu mengedipkan matanya. Selain kemeja, apalagi yang bisa nenek buat? Aku masih bisa membuat 2 sepatu kecil, aku masih punya beberapa sol kain kuat yang terbuat dari kulit Dewa Iblis, itu lebih dari cukup untuk membuat 2 pasang sepatu kain. Nenek si mengeluarkan 2 pasang sol sepatu dan mengedipkan mata sambil tersenyum. Begitu seseorang memakai sepatu kecilku, aku pasti bisa membuatnya tak hidup atau mati, dia tak akan bisa melepasnya apapun yang terjadi. Apakah Muir mau memakai sepatu kecil buatan nenek? Aku tidak mau. Kamu membuatku memakai terlalu banyak sepatu kecil waktu kecil, dan sekarang kakiku jadi sempit semua. Saat mereka berbincang, dewa dari reruntuhan besar yang menjaga altar mengundang mereka. Semoga 2 sahabat Dao datang dan berkumpul. Kinmu dan nenek si naik ke altar. Dewa itu bagaikan pohon giok yang tertiup angin dan tampak sangat tampan. Ketika melihat penampilan nenek si, hati Dao-nya sedikit terguncang dan ia buru-buru menenangkan diri. Ia membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jadi, ini Master Sekte Qin. Apakah ini teman Dao dari surga kaisar tertinggi? Terima kasih atas bantuannya. Senior mengenali saya. Kinmu tercengang. Dewa itu berkata sambil tersenyum, guru surgawi pernah berbicara tentang guru sekte sekali. Kinmu buru-buru bertanya, di mana guru surgawi? Di sana. Dewa itu mengangkat jarinya dan menunjuk ke kejauhan. Dari sini,
Altar kurban ke-6 adalah tempat guru surgawi berjaga. Aku harus tetap di sini dan menjaga altar kurban ini agar aku tidak bisa mengawal kalian berdua, maafkan aku. Kinmu dan Nenek Si berpamitan dan berjalan menuju arah yang ditunjukkannya. Dalam perjalanan, mereka melihat altar-altar pengorbanan lainnya juga diserang. Entah itu pasukan iblis yang menyerbu altar pengorbanan seperti banjir, atau dewa iblis yang melawan dewa sendirian, berebut kekuasaan untuk mengendalikan altar. Kinmu dan Nenek Si akan membantu jika mereka mampu, dan jika tidak mampu, mereka akan mengambil jalan memutar. Sebuah altar pengorbanan telah jatuh ke tangan ras iblis, dan dewa di atasnya seharusnya dibunuh. Ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Saint Woodcutter telah merebut apa yang paling disayangi ras iblis dan menggunakan surga Luofu sebagai ancaman. Ras iblis tak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa mereka dan merebut kembali sebagian modal untuk negosiasi. Surga Luofu sangat berbahaya, namun ternyata masih ada iblis yang tinggal di sini. Kinmu dan Nenek Si melihat tulang-tulang dan mayat banyak dewa iblis didirikan di beberapa area terlarang. Di sana, terdapat prasasti batu dengan berbagai ketinggian, dan di prasasti tersebut terukir tulisan-tulisan iblis. Tulisan-tulisan itu seharusnya digunakan untuk melindungi diri dari bencana alam di sini. Terlebih lagi, para iblis hidup dalam khazanah suci mayat para dewa iblis ini. Tampaknya setelah bencana alam terjadi, beberapa dewa iblis telah menawarkan tubuh mereka agar anggota klan mereka dapat bertahan hidup. Nenek Si, mengapa dunia iblis ini mengalami bencana alam? Dari mana datangnya bencana alam ini? Kinmu bingung dan mendongak untuk melihat planet yang hancur di langit. Planet itu sangat besar dan sedang bergerak. Planet itu menimbulkan lebih banyak bencana alam dan memanggil bumi, air, angin, dan api. Masih ada pecahan-pecahan bintang di langit dan mereka turun seperti ular api, menabrak suatu tempat. Nenek Si menggelengkan kepalanya, mana mungkin aku tahu. Mungkin tempat ini benar-benar bencana alam, atau mungkin ada dewa yang menggunakan kekuatan sihir luar biasa untuk memindahkan planet-planet ini, menggunakannya untuk menurunkan bencana. Mengenai alasan pastinya, mungkin hanya makhluk seperti Furi Luo yang tahu. Akhirnya mereka sampai di altar pengorbanan ke-6. Kinmu dan Nenek Si memandang dari kejauhan dan melihat ki iblis di altar pengorbanan itu terpisah menjadi hitam dan putih. Mereka berputar-putar di langit, seperti dua ikan besar yang berenang perlahan dengan kepala saling terhubung dengan ekor. Furi Luo telah tiba. Hati Kinmu tercengang. Aku ingin tahu apakah Luli ada di sini. Jika Luli ada di sini, Saint Woodcutter akan berada dalam bahaya. Dia mendongak ke altar pengorbanan dan dia bisa melihat banyak harta karun suci yang berbeda, tetapi selain harta karun suci Santo Penebang Kayu dan Furi Luo, dia tidak melihat harta karun suci lain yang telah melangkah ke istana surgawi atau istana dewa iblis. Luli tidak termasuk di antara mereka yang mengikuti Furi Luo ke altar pengorbanan. Sebaliknya, mereka adalah beberapa murid yang belum mencapai tingkat kultivasi dewa iblis, jadi mereka tidak terlalu berbahaya. Sebaliknya, mereka adalah beberapa harta karun dewa iblis di bawah altar pengorbanan. Furi Luo pasti juga takut kalau Santo Penebang Kayu tiba-tiba menjadi kejam dan mengorbankan surga Luofu, sehingga ia meninggalkan para dewa iblis yang mengikutinya di dasar altar. Kinmu merasa tenang dan mengikuti Nenek Si berjalan menuju altar pengorbanan ke-6. Ketika mereka sampai di dasar altar pengorbanan, Kinmu melihat dewa harimau hitam dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia melambaikan tangannya ke arahnya. Dewa harimau hitam mengabaikannya dan memegang kedua palunya. Ia menatap gugup kedua dewa iblis di seberang. Suara Santo Penebang Kayu terdengar. Kinmu, para dewa tidak diizinkan menginjakkan kaki di altar. Wanita di sampingmu itu boleh tetap di bawah, dan kau boleh naik. Kinmu mengakuinya. Nenek Si tak kuasa menahan diri untuk berkata, Guru Suci, aku adalah mantan Santo pelindung Sekte Santo Surgawi. Aku sangat mengagumi Guru Suci. Bolehkah aku memohon kepada Guru Suci untuk memperbolehkan aku melihatmu? Di altar pengorbanan, Santo Penebang Kayu menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ia tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun dan berkata perlahan, wanita macam apa ini, hampir mengacaukan hati daoku. Sekte Santo Surgawi tidak ada hubungannya denganku, kau juga telah melihatku, jadi jangan naik, kalau tidak, suasana hatiku akan kacau. Nenek Si hanya bisa mengangguk dan tetap di samping dewa harimau hitam. Ia berpesan dengan suara rendah, Muer, setelah kau naik, jangan gunakan teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Kalau perlu, kau perlu menempelkan daun willow emas ini di tengah alismu. Nenek, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Kinmu menaiki tangga dengan langkah lebar dan akhirnya tiba di puncak altar pengorbanan tak lama kemudian.
Ia melihat Furiluo dan Santo penebang kayu masing-masing duduk tinggi di tempat duduk mereka, sementara di bawah Furiluo ada beberapa pemuda. Zihuali ada di antara mereka, dan Tuan Muda Kijiwi dari surga juga ada di sana. Akan tetapi, Kijiwi mempunyai tempat duduknya sendiri yang menunjukkan bahwa statusnya menentukan bahwa ia mempunyai hak untuk duduk. Kinmu melangkah maju dan membungkuk kepada Santo penebang kayu. Ia kemudian menyapa Furiluo, dan Furiluo pun mendudukkan mereka tanpa bergerak, menganggukkan kepala pelan sebagai balasan salam. Kinmu kemudian menyapa Kijiwi dan Zihuali. Keduanya membalas salam tanpa sedikit pun kesombongan karena Kinmu adalah lawan mereka. Kinmu tiba di kaki Saint Woodcutter dan berdiri di sana. Furiluo menatapnya dengan rasa ingin tahu dan melihat pita putih menutupi mata Kinmu, tetapi ada mata vertikal di tengah alisnya yang memungkinkannya melihat. Ia berkata sambil tersenyum, "Teman kecil Kin, mata di tengah alismu sungguh aneh." Mata di alis jantung Kinmu tertunduk dan dia tidak menatapnya. Furiluo tertawa dan berkata, "Kenapa kau tidak berani menatapku? Apa kau takut padaku? Kau masih muda, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Kalau kau takut padaku, aku khawatir dengan kultivasi dan hati daunmu di masa depan. Ayo, angkat kepalamu dan lihatlah aku." Kinmu mengabaikan kata-katanya. Kijiwi dan Zihuali juga mengamati Kinmu. Mereka juga bingung dan tidak tahu mengapa Kinmu menutup matanya. Selain itu, mereka sangat penasaran dengan mata ketiga di tengah alisnya. Santo penebang kayu memandang Kinmu dan hanya melihatnya menundukkan kepala dengan sedikit lesu. Ia berkata sambil tersenyum, "Kinmu, kenapa kau datang mencariku? Kenapa kau menutup matamu? Oh, aku tahu, kau berpandangan dengan Furiluo lagi." Kinmu mengangguk dan merasa malu. Murid dan beberapa tetua di keluargaku melakukan pengalihan dan menghentikan pasukan sejuta Furiluo senior, sehingga aku dilukai oleh Furiluo lagi. Saat aku berpandangan dengannya, dia telah menempatkan seni ilahi lain di mataku. Jika aku melihat ke cermin, aku akan dibawa pergi olehnya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi seni ilahi semacam ini, jadi aku datang untuk mencari guru. Santo penebang kayu berkata sambil tersenyum, "Furiluo itu seniormu, dia cuma bercanda. Dia ada di sini, jadi kenapa dia harus main-main begini untuk membawamu pergi? Buka pita sutramu, biar kulihat bagaimana dia menculikmu." Kinmu membuka pita sutra dan memperlihatkan matanya. Santo penebang kayu berkata sambil tersenyum, "Lihatlah ke cermin, lihat apakah dia bisa menangkapmu." Kinmu mengeluarkan cermin dan melihatnya. Sosok Furiluo muncul sekali lagi, semakin membesar saat ia keluar dari cermin. Tangan Kinmu gemetar karena tak mampu menahan berat cermin itu. Furiluo di cermin itu sebenarnya adalah Furiluo di matanya sendiri. Ia akan melahapnya seperti mimpi buruk. Tiba-tiba, Santo penebang kayu mengayunkan kapak yang digunakannya untuk memotong kayu bakar dan menebas cermin yang dipegang Kinmu. Di sisi lain, Furiluo mendengus dan tanda berdarah tiba-tiba muncul di jantung alisnya. Kinmu merasa terbebas dari beban dan tekanan hilang sepenuhnya. Santo penebang kayu menarik kapaknya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah kubilang Furiluo bercanda denganmu, dia seniormu, bagaimana mungkin dia berani menyentuhmu? Apa dia tidak khawatir aku marah dan membantai murid-muridnya sampai mati?" Jejak darah mengalir dari pangkal alis Furiluo, terpisah ketika mencapai pangkal hidungnya. Ketiga wajahnya menunjukkan ekspresi marah. "Sahabat lama, kau harus tahu, jika kau terus menjaga surga Luofu, kau mungkin tidak akan mati, tetapi 24 teman daomu tidak akan bisa lolos dari kematian." Dia menoleh ke wajah lain dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bukan ras iblis kami yang ingin menghabisi kalian, melainkan orang lain yang benar-benar ingin menghabisi kalian. Dengan kebijaksanaanmu, kau seharusnya tahu betapa kuatnya dia, jadi mengapa kau tidak membiarkan mereka mati sendiri? Mereka seperti saya, orang yang seharusnya sudah lama meninggal. Kami seharusnya sudah mati di medan perang 20.000 tahun yang lalu, kami hanya dipaksa hidup sampai sekarang oleh keadaan." Santo penebang kayu meletakkan kapaknya dan mendesah sedih. "Furiluo, tahukah kau, jika dulu di era Kaisar Pendiri, dewa iblis kecil yang melompat-lompat sepertimu pasti sudah lama dikirim ke panggung eksekusi dewa untuk dieksekusi, sekarang berbeda. Aku sangat mengagumimu dan aku juga tahu kemampuan serta metodemu. Ketika kau selalu tidak mengundang orang-orang dari surga untuk maju dan mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menyerang surga kaisar tertinggi, aku tahu kau tidak ingin berada di bawah kekuasaan siapapun. Kau memiliki ambisi dan aspirasimu yang agung. Kau ingin menggunakan surga kaisar tertinggi sebagai batu loncatan untuk melompat ke surga surgawi kaisar pendiri. Ambisimu sangat besar." Furiluo tersenyum tipis, "Bagaimana mungkin seseorang tidak punya ambisi di dunia ini?
Kalau tidak punya, apa bedanya dengan ikan kering? Santo penebang kayu menggelengkan kepalanya. Pernahkah kau bayangkan apa yang akan terjadi jika kau mengambil alih kaisar pendiri langit surgawi? Apakah kau akan musnah? Menyingkirkan busur setelah burung-burung pergi, merebus anjing pemburu setelah menangkap kelinci, kau pasti mengerti itu, kan? Saat kau menyerang hingga reruntuhan besar, saat kau memusnahkan kedamaian abadi juga merupakan akhir bagimu dan anggota klanmu. Bencana musnahnya klanmu hanya tinggal beberapa inci lagi. Dengan Furiluo sebagai namamu, orang bijak dari ras iblis, kau pasti mengerti, kan? Leher Furiluo menoleh dan wajahnya berubah ke sisi kanan. Ia berkata dengan santai, Santo memang ahli dalam menyerang jantung. Kau mungkin terlihat seperti sedang memikirkanku, tetapi sebenarnya itulah metode menyerang jantung. Logika yang kau katakan, aku mengerti, tetapi aku juga tahu aku perlu menemukan jalan untuk bertahan hidup bagi bangsaku. Soal apakah langit akan memusnahkanku atau tidak, itu masih mungkin. Paling-paling aku akan merendahkan diri menjadi seekor anjing, langit tidak akan merendahkan diri begitu rendah untuk membunuh seekor anjing, kan? Wajah kirinya tersenyum dan berkata, manusia yang hidup di dunia ini harus fleksibel. Saudara Dao, jika kau masih bersikeras menggunakan surga Luofu untuk mengancamku, aku tidak perlu membunuhmu, tentu saja akan ada orang yang akan membunuhmu. Saudara Dao, apa salahnya kau bersikap fleksibel? Santo penebang kayu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku ingin menjadi seekor anjing, aku bisa melakukannya 20.000 tahun yang lalu. Jika aku bisa berdiri dan hidup, aku lebih suka berdiri. Tatapan Furiluo bergetar, tapi setelah lebih banyak orang mati, kau akan tetap berakhir tergeletak seperti anjing mati. Santo penebang kayu tersenyum dan berkata, aku tidak takut hancur berkeping-keping, aku rela mati dengan lebih menyedihkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mati tergeletak di tanah. Syarat yang kau ajukan agar aku menyerahkan sebagian wilayah perdamaian abadi kepada ras iblismu. Sekarang kinmu ada di sini, aku bisa memberitahumu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dingin. Selama kami masih hidup, tanah kaisar pendiri, kami takkan pernah menyerahkan sejengkal pun tanah kami. Rentangkan kakimu dan aku akan memotongnya, regangkan kepalamu dan aku akan memotongnya. Jika ras iblismu berani memasuki kedamaian abadi, aku akan memusnahkan ras iblismu. Dia berkata dengan dingin, mendirikan tanah kaisar, kau bisa melupakannya. Furiluo mendengar apa yang dikatakannya, dan ketiga wajahnya langsung berubah serius. Ia berkata dengan dingin, itu artinya kita tidak bisa bernegosiasi. Kalau begitu, mari kita tanda tangani fakta hitungan bumi. Ia mengangkat kuasnya dan dengan cepat menuliskan kata-kata dalam sumpah tersebut. Ia mengangkat tangannya dengan lembut, dan kertas itu pun terbang ke arah Santo penebang kayu. Santo penebang kayu pun menuliskan sumpahnya dan bertukar kertas dengannya. Mereka berdua saling memeriksa sumpah masing-masing dan memeriksa apakah ada kekurangan. Kemudian, mereka menggunakan kuas untuk mengubah beberapa istilah dan menukar sumpah tersebut untuk memeriksa kembali. Mereka memeriksanya kembali dengan cermat dan memperbaiki bagian-bagian yang tidak dapat mereka terima. Dengan cara ini berulang-ulang kali, mereka akhirnya menyetujui sumpah masing-masing. Keduanya berdiri dan mengucapkan sumpah mereka. Furiluo menggunakan bahasa iblis, sementara Santo penebang kayu menggunakan bahasa dewa. Kedua bahasa itu bergema bersamaan, membawa teori dan keajaiban yang berbeda. Mereka bahkan saling serang. Kinmu terampil dalam kedua jenis bahasa, jadi tidak masalah apakah itu bahasa iblis atau bahasa dewa, dia mengerti keduanya dan tanpa sadar terjatuh ke dalam kondisi tak sadarkan diri. Ruang tiba-tiba bergetar, dan gunung di bawah kaki mereka juga terus berguncang. Semua orang di altar pengorbanan buru-buru menstabilkan langkah mereka. Di bawah altar pengorbanan, Nenek Si dan Dewa Harimau Hitam berhadapan dengan dua dewa iblis lainnya, dan tanah di bawah kaki mereka juga otomatis terangkat. Keempat dewa itu menstabilkan diri agar tidak dimanfaatkan. Nenek Si bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kultivasinya tampak kurang dan ia mundur beberapa langkah. Sepatu bersulamnya terlepas karena kecelakaan, jadi ia hanya bisa menyeimbangkan diri dengan kaki telanjang. Mata dewa iblis yang berhadapan dengannya berbinar dan tak membiarkannya bereaksi. Ia mengulurkan tangan untuk mengambil sepatu bersulam itu, dan dengan sepatu di tangannya, dewa iblis itu menatap kaki putih Nenek Si. Ia terkekeh dan meletakkan sepatu itu di bawah hidungnya untuk mengendus. Nenek Si sangat marah dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum, tapi bukan senyum. Kembalikan sepatuku. Dewa iblis itu terkekeh dan menempelkan sepatu itu ke dadanya. Aku kasihan pada gadis kecil yang cantik. Sepatumu akan kusimpan. Nenek Si sangat marah. Ia mengeluarkan sepatu satunya dan melemparkannya ke arahnya.
Lagi pula kau kan dewa iblis, eksistensi yang tinggi di atas sana, bagaimana bisa kau begitu sembrono? Dewa iblis itu mengangkat tangannya yang lain untuk menangkap sepatu itu dan menatap sepasang kaki putihnya. Ia terkekeh dan berkata, bagus. Sekarang aku punya sepasang. Si kecil yang cantik sungguh terlahir dengan begitu lembut, aku juga punya beberapa selir dari ras manusia. Jika kau mendengarkanku, aku bisa menjadikanmu istri utamaku, aku akan pulang dan memakan wanita tuaku yang sudah pudar itu. Nenek si terkekeh dan berkata, kalau kamu makan nenek tuamu yang sudah pudar itu, aku masih perlu khawatir kapan aku akan menjadi nenek tua yang pudar dan menunggumu memakanku. Kamu juga tidak boleh memakai sepatu kecilku, jadi kamu bisa mengambilnya. Dewa Harimau Hitam mengerutkan kening dan berpikir, dari mana wanita ini? Kata-katanya tidak jelas dan dia mulai menggoda Dewa Iblis ini. Dia benar-benar orang yang tidak bisa diandalkan seperti adik Qin. Keadaan di sekitarnya diliputi kegelapan pekat dan tiba-tiba, cahaya api keluar dari kegelapan saat sepasang tanduk tajam yang besar perlahan-lahan muncul dari kegelapan di bawah altar pengorbanan. Lingkungan di sekitar altar kurban itu segelap malam. 9 lengkungan dan 18 lengkungan dari sepasang tanduk tajam itu setinggi awan dan jauh melampaui altar kurban. Hati Dewa Harimau Hitam terguncang hebat, dan palu-palunya tak sengaja jatuh dari tangannya. Ia buru-buru mengambilnya dan mendongak untuk melihat sepasang tanduk tajam yang terus muncul dari kegelapan. Selang beberapa saat, penampakan Earthbound hanya menampakkan kepalanya dan 2 tanduk tajamnya telah menusuk setinggi planet-planet di luar angkasa. Wajah harimau kaun bumi yang garang itu tersembunyi dalam kegelapan, dan nyala api di matanya membuat wajahnya bersinar dari waktu ke waktu. Altar pengorbanan yang besar dan megah juga menyala dari waktu ke waktu di bawah tatapannya. Earthbound menunggu dengan tenang saat mereka membacakan sumpah mereka. Ini adalah penampakan Earthbound, bukan Earthbound yang sebenarnya. Itu adalah kekuatannya yang diproyeksikan ke dunia ini untuk menyaksikan kedua praktisi kuat ini membuat perjanjian. Earthbound tidak bisa turun sendiri karena tubuhnya terlalu besar. Jika dia turun, dunia yang lemah ini juga tidak akan mampu menahannya. Qinmu menjadi gembira dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat pada kemunculan Earthbound. Ekspresi Earthbound serius dan tidak memperhatikannya. Qinmu terus melambai dengan penuh semangat dan berteriak, aku. Ini aku, Earthbound, kita pernah bertemu sebelumnya. Aku Qin Fengqing, kau bahkan menyegelku. Earthbound tetap tidak memperdulikannya. Qinmu terus melambai dengan penuh semangat. Sudut mata Earthbound bergetar. Bersikaplah sopan. Jangan bicara kasar padaku, aku sedang mengurus bisnis. Zhihuali dan Qi Jiuyi saling berpandangan dengan cemas dan merasakan keheranan di hatinya. Fu Riluo dan Santo penebang kayu selesai membaca sumpah dan menandatangani fakta hitungan bumi. Kepala hitungan bumi yang agung itu menatap Qinmu yang sedang menunggu dengan penuh semangat untuk berbicara dengannya. Qi Jiuyi ragu sejenak lalu berjalan untuk menyapa Earthbound. Earthbound tidak menghiraukannya dan berkata pada Qinmu, jangan membuat masalah. Setelah berkata demikian, dia perlahan tenggelam ke dalam kegelapan dan perlahan menghilang, meninggalkan Qinmu dan Qi Jiuyi di altar pengorbanan. Ketika tanduk tajamnya menancap seluruhnya ke dalam tanah, kegelapan pun sirna dan lingkungan sekitar kembali terang. Santo penebang kayu menatap Qinmu. Fu Riluo juga menatap Qinmu. Tatapan Qi Jiuyi dan Zhihuali juga tertuju pada Qinmu. Kaun bumi selalu memiliki citra hikmat dan bermartabat dalam mengendalikan hidup dan mati. Ia tidak pernah berbasa-basi dan setiap kali ada praktisi kuat yang bersumpah, kekuatannya akan diproyeksikan sebagai saksi dan aura semacam itu gelap dan menakutkan, membuat orang tidak bisa bernapas. Dan kali ini, penampakan Earthbound tidak hanya berbicara, ia bahkan tampak sangat akrab dengan Qinmu. Hal ini tentu saja membuat orang-orang curiga apakah Earthbound akan bersikap netral saat membuat perjanjian dengannya. Alasan mengapa Earthbound menjadi sosok yang membuat perjanjian adalah karena dia tidak memiliki keegoisan. Jika dia memilikinya, itu akan sangat mengerikan. Aku tidak menyangka kalau hubungan sahabat kecil Qin dan Pangeran Bumi begitu baik, kata Fu Riluo sambil tersenyum lebar. Qinmu menutup ketiga matanya dan tidak menatapnya. Ia menggerutu dan berkata, jika hubungan kita sebaik ini, dia tidak akan menyegelku. Fu Riluo merasa tertekan dan tiba-tiba teringat Liontin Giok Qinmu. Ia merasa takut. Liontin Giok itu segel Earthbound. Aku telah menekan segel itu hari itu, jadi aku melepaskan Raja Iblis itu. Ia merasa tercerahkan dan batu di hatinya akhirnya tertancap di tanah. Earthbound telah menyegelnya sendiri, jadi sepertinya dia bisa melupakan rencana melepaskan diri dari segel itu. Sekarang, aku bisa tenang menghadapinya. Hanya saja, bocah ini tidak berani menatapku lagi. Pada saat ini, jeritan memilukan datang dari bawah,
membuat semua orang di altar tercengang. Mereka bergegas ke perbatasan untuk melihat ke bawah. Mereka melihat seorang dewa iblis memeluk kakinya dan berguling-guling kesakitan. Di kaki dewa iblis itu terdapat sepasang sepatu bersulam halus. Sepatu itu hanya setinggi 3 inci dan penuh dengan jarum yang menusuk kaki dewa iblis dan membuatnya berdarah. Tubuh dewa iblis itu terkadang kecil, terkadang besar, saat ia mencoba melepaskan diri dari sepatu, tetapi hanya menyusut dan tidak membesar. Saat itu, tulang-tulang di kedua kakinya hancur total, dan rasa sakitnya tak terlukiskan. Di sampingnya, dewa harimau hitam dan dewa iblis lainnya menatap Nenek Si dengan ketakutan. Mereka tidak berani mendekat. Kedua tulang kakimu patah total. Nenek Si berkata dengan riang dan menasihatinya dengan suara lembut dan halus, putuskan saja, nanti kalau jarum sulaman itu sudah berenang sampai ke jantung dan paru-parumu, atau bahkan ke otakmu, itu sudah terlambat. Dewa iblis itu gemetar kesakitan dan menggertakkan giginya. Ia mendesis, kau tipu aku pakai sepatu kecilmu. Nenek Si berkata dengan heran, kamu sendiri yang ingin memakainya, kapan aku pernah berbohong padamu? Di altar pengorbanan, Furiluo mengangkat alisnya dan mencibir pada Santo penebang kayu. Ini muridmu yang lain, dia sama seperti saudara Dao, melukai orang dengan tusukan dari belakang. Santo penebang kayu juga sedikit terkejut dan menggelengkan kepalanya. Jangan anggap muridku, tapi kecerdasannya sebanding denganku. Furiluo mendengus dan suaranya mencapai dasar altar. Mutuluo, seni ilahimu tidak cukup hebat, kau tidak bisa menahan jarumnya. Semakin lama kau menunda, semakin besar bahaya yang akan mengancam nyawamu. Potong kedua kakimu. Dewa iblis itu sedang berusaha sekuat tenaga untuk menahan jarum-jarum sulaman yang mengalir ke pembuluh darahnya dari sepatu sulaman. Jarum-jarum itu begitu tipis sehingga sulit dideteksi, tetapi jarum-jarum itu lincah seperti pedang tajam, menembus pembuluh darahnya. Ia menggunakan ki vitalnya dan mengubahnya menjadi berbagai seni ilahi untuk menangkal jarum-jarum itu. Namun, karena itu adalah tubuhnya sendiri, ia tidak dapat menggunakan seni ilahi yang kuat, sehingga ia tidak dapat menangkal jarum-jarum ini. Ia mendengar kata-kata Furiluo dan berteriak. Dengan air mata mengalir di pipinya, ia menyeka air matanya untuk menebas, memotong kedua betisnya. Di tempat kakinya terputus, sejumlah jarum perak halus mengalir keluar seperti air. Metode penempaan dewa ras pekerjaan surgawi. Furiluo melihat metode penempaan ras dewa karya surgawi kaisar pendiri dan hatinya tercengang. Ia tiba-tiba teringat pandai besi tua di samping Kinmu. Jarum perak Nenek Si pasti dari pandai besi tua itu. Seorang pandai besi, seorang penjahit, seorang pelukis, seorang apoteker, orang macam apa yang berkeliaran di sekitar Kinmu ini. Furiluo juga tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Jarum-jarum perak yang keluar dari luka Mutuluo kembali ke dalam sepatu sulaman dan lenyap tanpa jejak. Mustahil untuk melihat di mana jarum-jarum perak ini bersembunyi. Sepasang sepatu sulaman itu kemudian terlepas dari sepasang kaki yang terpotong dan terbang kembali ke keranjang Nenek Si. Nenek Si mengeluarkan beberapa sol dan kain yang kuat untuk segera membuat sepasang sepatu bordir baru. Ia memakainya di kakinya dan menggelengkan kepala. Kalian mengotori sepatuku dan masih punya muka untuk merengek sekeras itu. Bangsa iblis itu sungguh tidak masuk akal. Kalian tidak ingin kaki kalian sakit, kulit betis kalian masih bagus, aku bisa membuat sepasang sepatu bot lagi. 3 tanda di sepatu itu adalah hiasan alami, bisakah kalian memberikannya kepadaku? Kalian baik sekali. Dewa iblis Mutuluo meraung kesakitan, tangannya gemetar saat mencoba menutup luka di kakinya yang terputus. Ia menahan diri agar tidak berdarah, dan ketika mendengar ini, amarah membuncah di dadanya. Wanita berhati jahat seperti ular dan kalajengking. Kau, dia memuntahkan seteguk darah. Furiluo mengerutkan kening dan wajahnya tersenyum lebar. Menggantung di atas nafsu adalah pedang yang mematikan, itu salah Mutuluo sendiri karena terpotong. Zihuali, turunlah bersama mereka dan pergi sejauh mungkin. Karena kita sudah menandatangani fakta hitungan bumi, aku perlu berdiskusi dengan guru surgawi sekarang. Saint Woodcutter berkata sambil tersenyum, Kinmu, kamu juga harus turun, ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Semua orang tercengang. Mereka tahu setelah menandatangani fakta hitungan bumi, mereka tak akan terbebani lagi, jadi mereka pasti akan saling menantang. Kinmu, Zihuali, Kijui, dan yang lainnya berjalan menuju altar. Zihuali berkata dengan tenang, sebelumnya, aku dikalahkan oleh saudara Qin dan saudara Qi bersama-sama. Aku tidak bisa menerimanya, jadi aku ingin menantang kalian berdua lagi. Bukan masalah, bukan masalah. Kinmu berjalan cepat menuju altar dan berkata sambil tersenyum, mengalahkanmu sebelumnya hanya karena keberuntungan.
Kali ini aku tidak seberuntung itu. Tatapan Qi Jiuyi bergetar dan ia berkata, saudara Qin licik dan punya taktik yang jitu. Kulihat kau sangat akrab dengan Earth Count, membicarakan segel tertentu, maukah kau menceritakannya lebih detail? Qinmu tak kuasa menahan diri untuk meraih liontin giok di dadanya, lalu diam-diam menurunkan tangannya lagi. Ia tertawa dan berkata, segel apa? Aku tidak bilang apa-apa. Qi Jiuyi mencibir. Mereka bertiga berjalan menuju altar pengorbanan dan melangkah serempak. Mereka juga menuruni tangga serempak, takut terlihat dari belakang. Qinmu merasa kesulitan dan ekspresinya berubah. Keduanya telah belajar dari kesalahan mereka, jadi akan agak sulit untuk menusuk mereka berdua dari belakang. Mereka berdua pernah ditipu olehku sebelumnya, jadi mereka belajar dengan cepat. Dewa Harimau Hitam melirik ekspresinya dan mendengus. Adik junior, ekspresimu berubah lagi, hati-hati jangan sampai memengaruhi hati Daomu. Tuanku dan Furiluo akan berduel dan ini bukan tempat yang bisa kita tinggali, ayo kita pergi. Mu Tuoluo, Yuluosha, kalian ikut atau tidak? Keringat dingin yang mengguyur dahinya bercucuran, dan ia berdiri dengan susah payah. Ia berkata dengan dingin, perempuan berhati jahat seperti ular dan kalajengking yang telah merusak kakiku, kalau aku tidak membalas dendam, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan bangsaku? Qinmu tak kuasa menahan diri untuk berkata, senior, keahlian medisku luar biasa. Kalau senior tidak keberatan, aku bisa membantumu menyambungkan kembali kakimu. Yang namanya penyembuh, memperlakukan orang tuanya seperti orang tua mereka sendiri. Aku tidak ingin melihat siapapun terluka. Lihat saja kaki siapa yang menurutmu cocok di sini, potong saja, dan aku akan membantumu menyambungkannya. Aku jamin kau akan bangun dan melompat. Ekspresi orang lain berubah drastis dan mereka semua mundur selangkah untuk mencegah Mu Tuoluo memotong kaki mereka. Mu Tuoluo menahan wajahnya dan terkekeh. Bocah cilik, apa kau pikir aku akan percaya padamu? Bahkan jika aku memotong kaki mereka agar kau bisa menyerang, kau tetap akan meracuniku. Qinmu menggaruk kepalanya. Dokter memperlakukan pasiennya seperti orang tua mereka. Bah, diam. Qinmu menghela napas dan ekspresinya muram. Kau tidak tahu aku sebenarnya baik hati. Aku tahu kau baik hati dan tidak rela memenggal kaki orang-orangmu sendiri, tapi Qi Jiuyi bukan anggota klanmu, kau boleh memenggal kakinya. Saudara Qi, aku tidak menargetkanmu, hanya memberi contoh. Ekspresi Qi Jiuyi berubah drastis dan kakinya menegang. Ia berkata dengan tenang, saudara Qin, jangan jelaskan, saya mengerti. Dewa Harimau Hitam dan Nenek Si melangkah lebih dulu menuju kejauhan. Qinmu buru-buru menyusul, dan Mu Tuoluo melirik kaki Qi Jiuyi. Kaki Qi Jiuyi menegang lagi, lalu ia berkata dengan tenang, aku dari batas atas, Mu Tuoluo, kau tak boleh menyinggung perasaanku. Lagi pula, jika dia ahli dalam pengobatan, dia juga ahli dalam racun. Jika kau percaya padanya, kau pasti akan mati. Mu Tuoluo mengendalikan awan iblis untuk mengikuti Yuluosha. Ia mencibir dan berkata, wanita ular itu, raja terhormat dan guru surgawi sedang bertarung, begitu pula kami, kau bisa melupakan rencanamu untuk pergi. Nenek Si berbalik dan tersenyum cerah, dan Mu Tuoluo langsung tergila-gila. Ia terkekeh dan berkata, secantik apapun dirimu, itu tak berguna. Aku pasti akan merebutmu dan membuatmu bersedia menjadi istriku. Di sampingnya, Yuluosha marah dan menekan suaranya, Mu Tuoluo, kamu merasakan kebaikan hati di hatimu, kamu tidak tega membunuhnya, tetapi dia tidak akan ragu membunuhmu. Mu Tuoluo menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan membunuhku. Saat dia tersenyum padaku tadi, aku bisa melihat sedikit kekaguman di senyumnya. Yuluosha berkata dengan dingin, hati Daomu sudah dihancurkan oleh iblis wanita ini, bangun. Kau harus berurusan dengan harimau hitam itu dan aku akan membunuhnya. Mu Tuoluo ragu sejenak dan hanya bisa mengangguk. Ia juga merasa ada yang salah dengan kondisinya. Ia tahu ia telah kehilangan kedua kakinya karena tipu daya wanita ini, tetapi ia tak sanggup membencinya. Bukan hanya ia tak bisa membencinya, setiap kerutan dahi dan setiap senyumnya menyentuh hatinya dan memengaruhi penilaiannya. Seolah-olah wanita itu hidup di dalam hatinya, membuatnya tenggelam dalam cinta yang mendalam. Situasi seperti ini sangat berbahaya. Mungkin membiarkan Yuluosha berurusan dengannya akan menjadi pilihan terbaik. Yuluosha, jangan bunuh dia. Mu Tuoluo berkata dengan serius, kau juga tahu hatiku jarang tergerak, dan begitu tergerak, cintaku takkan pernah padam. Kau bisa mengalahkannya, tapi tetaplah hidup. Yuluosha menggertakkan giginya dan mendengus. Qinmu mengedipkan mata dan berpikir dalam hati, mungkinkah ini iblis hati yang ditanamkan di hati daunnya dari kitab suci iblis surgawi pendidikan agung? Kapan nenek menanamkan iblis hati di hati Dao Mu Tuoluo?
Mereka berlari ribuan mil dan tiba-tiba Dewa Harimau Hitam itu berhenti. Ia melihat sekeliling dan melihat helaan napas kiamat di sekitarnya. Tanah, air, angin, dan api berhamburan tanpa henti, dan di kejauhan bahkan ada meteor raksasa yang mendarat di sana. Meteor itu bulat, hitam, dan mengganggu medan magnet bumi, terdistorsi ke atas dan ke bawah. Di sini saja, Dewa Harimau Hitam tertawa. Teman-teman Dao dari ras iblis, aku merasa tempat ini sangat bagus. Entah itu untuk mengubur mayat kalian atau untuk mengubur mayat kami, itu adalah tanah Feng Shui yang bagus. Adik junior, pergilah ke bola hitam di sana agar kalian tidak terpengaruh. Yu Luosha dan Mu Tuluo melangkah maju. Yu Luosha mencibir dan berkata, tanah ini telah mengubur terlalu banyak iblis, hanya mayatmu yang akan dikubur di sini. Nenek Si memberi instruksi pada Kinmu dan berkata, mata ketigamu masih terbuka, segera tutupi dengan daun willow emas, jangan digunakan sembarangan. Dia memikirkannya sejenak dan memberi instruksi lagi. Kalau kamu benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, turunkan saja, seharusnya tidak masalah untuk digunakan. Kinmu berkata sambil tersenyum, aku hanya pergi mengobrol dengan beberapa saudara senior ini, tidak akan ada bahaya. Nenek Si masih gelisah dan berkata, tidak apa-apa kalau itu Zehuali, hati-hati dengan Kijui, tekniknya sangat kuat, tapi butuh waktu lama untuk mengeksekusinya. Orang ini menyimpan niat yang tak terduga dan dia terus-menerus menatap dadamu. Kamu bisa memanfaatkan kesempatan itu saat dia belum siap menyerangnya duluan. Dengan begitu, akan lebih mudah berurusan dengan orang lain. Kinmu menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan melambaikan tangannya, berjalan menuju meteor itu. Kijui berjalan berdampingan dengannya dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Saudara Qin, aku sudah mendengar semuanya, kau ingin menyerangku secara tiba-tiba, tidak semudah itu. Kinmu berkata dengan tegas, apa yang Saudara Qin bicarakan? Aku sudah belajar sejak kecil dan aku familiar dengan kata-kata orang suci itu, kenapa aku harus menyerangmu secara tiba-tiba? Kita hanya akan membahas angin, bunga, salju, dan bulan, tidak ada yang membahas pertempuran. Zehuali membawa pisau iblisnya dan berjalan ke sisi kirinya. Setiap langkah tampak terukur sempurna dan ia berkata dengan tenang, sebelumnya, kalian berdua telah bekerja sama untuk mengalahkanku, aku tidak benar-benar menerima kekalahan itu. Kita jarang berkumpul, jadi wajar saja kita harus saling menguji. Kinmu berkata sambil tersenyum, bagaimana kita bisa terus berjuang? Saudara-saudara senior di sana, ikutlah dengan kami, begitu para dewa mulai bertarung, kitalah yang akan menderita. Masih ada dua praktisi seni dewa iblis di belakang, dan mereka melangkah maju ketika mendengarnya. Semua orang mulai berjalan menuju meteor yang setengah tersembunyi di dalam tanah. Kedua praktisi seni dewa iblis ini mendekat dan baru menyadari ada yang tidak beres. Kinmu, Zehuali, dan Kijui sedang menyilangkan aktivitas ki mereka, menyeret mereka berdua. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu, Zehuali, Kijui. Gerakan tubuh dan langkah kaki mereka bertiga terus berubah, dan aura mereka pun terus berubah. Setiap gerakan tubuh mereka mengandung teori mendalam yang tersembunyi, dan metode serangan mereka tersembunyi dalam langkah mereka, yang juga melibatkan transformasi seni ilahi dan transformasi aktivitas ki. Meskipun niat membunuh tak terlihat, niat membunuh itu tersembunyi di dalam. Kelima orang ini melangkah maju. Kinmu, Zehuali, dan Kijui memiliki langkah kaki yang stabil dan mereka sama sekali tidak berantakan. Sementara itu, langkah kaki dua praktisi seni dewa iblis lainnya di belakang mereka berangsur-angsur menjadi berantakan saat mereka terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan seperti orang mabuk. Setelah berjalan 3 hingga 5 mil, kedua praktisi seni dewa iblis itu telah kehabisan tenaga dan wajah mereka memerah. Setelah 3 hingga 5 mil lebih jauh, kedua praktisi seni dewa iblis itu tiba-tiba batuk darah dan mereka terhuyung-huyung saat berlari. Mereka mengikuti di belakang mereka bertiga. 3 hingga 5 mil kemudian, kedua praktisi seni dewa iblis itu hampir memuntahkan semua darah dari tubuh mereka dan tiba-tiba, roh primordial salah satu dari mereka terbakar dan berubah menjadi manusia api. Ia menghembuskan napas terakhirnya dan jasadnya ambruk ke tanah. Dalam sekejap, ia berubah menjadi tumpukan arang berbentuk manusia. Puluhan meter kemudian, kaki praktisi seni dewa iblis lainnya patah dan ia jatuh ke tanah. Kepalanya kemudian meledak dengan bunyi letupan dan roh primordialnya terbelah. Kinmu mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Sekarang, tanpa mereka mengganggu kita, kita bisa bicara pelan-pelan. Butir-butir keringat dingin mengalir dari dahi Zehuali dan Kijui sementara sudut mata mereka berkedut. Saat mereka bertukar ki, mereka semua tidak bisa berhenti di tengah jalan.
Qi Jiuyi dan Ze Huali tidak bekerja sama dan mereka juga saling bertarung, sehingga Qin Mu berhasil menyeret kedua praktisi seni Dewa Iblis itu hingga mati. Jika mereka bekerja sama untuk menghadapi Qin Mu tidak akan berhasil. Namun mereka tidak akan pernah bisa bekerja sama. Qi Jiuyi mencibir dan berkata, "Saudara Qin bilang kita sedang bicara, jadi kenapa kau masih harus memasang jebakan dan menyeret kedua kakak senior yang jahat itu sampai mati? Lagi pula, cakrawala kita sama. Jadi kalau kau ingin menyeret kami sampai mati, kau harus menunggu 1 atau 2 tahun lagi." Mereka bertiga berjalan ke sisi meteor dan medan magnet di sana berubah. Mereka bertiga mengangkat kaki dan mendarat di bola itu. Mereka bisa berjalan dengan mudah di atasnya seperti berjalan di permukaan datar. Di atas bola bundar raksasa itu, surga Luofu tampak seperti tembok yang menjulang tinggi. Tentu saja, tembok ini tak terukur panjang, lebar, dan tebalnya. Pemandangan aneh itu sungguh di luar imajinasi. Qin Mu mendongak dan menatap surga Luofu. Altar pengorbanan berbentuk piramida didirikan di tempat yang jauh, dan melalui lapisan kabut tipis, mereka samar-samar dapat melihat altar pengorbanan tempat Santo Penebang Kayu dan Fu Riluo berada. Langit dan bumi karya Fu Riluo bagaikan lukisan yang dipahat. Banyak tempat yang hitam putih, tak bernuansa lain. Saat gunung berapi meletus, mereka bagaikan kembang api di hari raya, menerangi lukisan gunung dan sungai ini sehingga tidak terlalu monoton. Mereka masih bisa melihat pecahan-pecahan bintang yang berjatuhan dari langit. Selanjutnya, ular-ular api mulai bergelantungan di langit, dan meskipun kecepatannya terlihat sangat lambat, sebenarnya sangat cepat dan menakutkan. Altar pengorbanan tempat Santo Penebang Kayu dan Fu Riluo berada berjarak 1000 mil dan kalaupun mereka melihatnya, itu hanya sebuah titik kecil. Meskipun ia bisa melihat cahaya terang dan kabut datang dari sana, dan altar pengorbanan tampak kecil, cahayanya sangat kuat, bagaikan matahari kecil yang tiba-tiba terbit. Cahayanya jauh lebih kuat daripada cahaya matahari, dan ia bisa merasakan cahaya yang menusuk sampai ke sini. Sementara itu, pertarungan antara Dewa Harimau Hitam dan Nenek Si berlangsung cukup sengit. Setiap aksi dari keempat dewa terlihat jelas. Qin Mu menghentikan langkahnya. Ze Huali dan Qi Jiuyi berhenti bersamaan, dan ketiga pemuda itu berdiri di atas meteor raksasa itu sambil memandang sekeliling. Langit di sini tinggi dan kabutnya tipis. Hal ini membuat mereka merasa riang dan santai. Sungguh tempat yang langka. Tiba-tiba, sebuah planet raksasa bergeser ke sisi ini, dan planet itu tampak sangat besar. Rasanya seperti bisa runtuh kapan saja. Kemanapun mereka lewat, langit melengkung dan tanah terus-menerus terbelah. Ribuan gunung dan jurang muncul dengan cepat, dan pemandangannya sungguh mengerikan. Di kejauhan, Dewa Harimau Hitam, Nenek Si, Mutuluo dan Yuluosha tiba-tiba bergerak melalui tanah yang telah menjulang dan mulai bertarung satu sama lain dengan sengit. "Apakah Ze Huali tahu mengapa surga Luofu berubah menjadi seperti itu?" tanya Qin Mu penasaran. Ze Huali ragu-ragu dan berkata, "Mengenai penyebab spesifiknya, saya pernah mendengar Guru Fu Riluo menyebutkannya sebelumnya." Guru Fu Riluo mengatakan bintang-bintang abnormal tiba-tiba muncul dan berhenti di langit di atas surga Luofu, membengkokkan ruang dan menciptakan bencana alam. Sejak hari itu, surga Luofu tidak lagi layak huni. Bintang-bintang abnormal itu, katanya, adalah planet-planet yang retak di langit. Dari sudut pandangnya, mereka tampak luar biasa besar dan bahkan pegunungan di planet-planet itu pun terlihat jelas. "Meskipun tuanku dan aku berasal dari ras yang berbeda, aku bisa merasakan hatinya yang baru lahir yang rindu rumah." Ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya pernah mendengar Tuan Fu Riluo berkata bahwa beliau bukanlah raja terhormat dari ras iblis. Saat itu, raja terhormat telah membawa banyak dewa iblis untuk mencoba menghancurkan bintang-bintang abnormal atau mengusir mereka dari surga Luofu. Namun, terdapat banyak makhluk mengerikan di bintang-bintang abnormal tersebut. Setelah raja terhormat dan para dewa iblis pergi ke bintang-bintang abnormal, mereka tidak pernah kembali." Tuan Fu Riluo berkata, setelah beliau pergi ke bintang abnormal, beliau mendapati bahwa mereka semua telah tewas dalam pertempuran. Qin Mu bingung dan berkata, "Lalu mengapa Fu Riluo tidak mencoba menghancurkan bintang-bintang abnormal ini dan malah menghabiskan 20.000 tahun untuk menyerang surga kaisar tertinggi, yang mengakibatkan banyak setan dan manusia mati sebagai akibatnya?" Ze Huali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masalah penting yang harus dirahasiakan jadi dia tidak berbicara secara rinci." Qin Mu menatap Qi Jiuyi dan bertanya, "Saudara Qi, saya tamu dari surga. Apakah Anda tahu sesuatu tentang bintang-bintang abnormal ini?" Qi Jiuyi hendak mengatakan sesuatu ketika planet raksasa itu sudah berada di atas kepala mereka. Mereka bertiga langsung merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan dan mereka mengumpat dalam hati.
Kinmu buru-buru mengeluarkan peluru pedangnya, dan cahaya pedang itu setebal pilar. Ia menusuk meteor di bawah kaki mereka, mencoba menyeimbangkan pijakannya. Pada saat yang sama, pisau iblis Zhihuali juga menusuk meteor itu, dan sepatu Qi Jiuyi pun terbelah, berubah menjadi cakar burung untuk meraih meteor itu. Ia berusaha menancapkan pisau itu ke dalam meteor agar tidak tersedot oleh medan magnet planet abnormal tersebut. Kemudian, keringat dingin muncul di kepala mereka. Cahaya pedang Kinmu dari pelet pedang dipantulkan kembali oleh meteor. Pisau iblis Zhihuali juga tidak bisa menembus meteor. Meskipun cakar burung Qi Jiuyi sangat kuat, bintang itu terlalu keras dan hampir mematahkan cakarnya. Suara mendesing. Kekuatan magnet membentuk percikan api dan badai bagaikan aurora di atas dataran es di utara kedamaian abadi. Dengan sapuan lembut, mereka bertiga terbang ke udara tanpa sadar. Ketiga pemuda itu tidak gentar menghadapi bahaya dan mereka melancarkan teknik mereka masing-masing, mencoba melarikan diri dari badai yang terbentuk dari petir magnetik ini. Kinmu berubah menjadi Mars Sovereign yang berkepala banteng dan bertubuh manusia. Saat ia menginjak dua naga api, naga kembar itu membawanya untuk bergegas keluar. Zhihuali mengangkat pisaunya dan puluhan ribu cahaya pisau berkelap-kelip, mencoba menerobos badai. Di sisi lain, tubuh Qi Jiuyi berubah menjadi burung phoenix berkepala 9 yang mengepakkan sayapnya untuk terbang. Kecepatannya sangat cepat, bahkan melebihi Kinmu dan Zhihuali. Namun, meskipun mereka adalah pakar terbaik generasi muda, mereka juga tidak bisa lepas dari badai magnetik ini. Mereka terhanyut ke angkasa oleh badai dan terbang semakin tinggi. Ide bagus sekali, Saudara Tiger. Suruh kita datang ke meteor ini. Kita terlalu tinggi dan terjebak oleh gaya magnet bintang abnormal itu. Keringat dingin mengucur di dahi Kinmu dan tiba-tiba dia menarik napas panjang, menyapu semua udara di sekitarnya untuk menampungnya di dadanya. Karena ia tak bisa lepas dari badai magnet, ia hanya bisa menunggu dan melihat apakah badai ini akan melemah. Tidak ada udara di luar angkasa, jadi ia harus menahan napas sedalam-dalamnya terlebih dahulu. Untungnya, kemampuannya masih cukup kuat sehingga ia bisa menyimpan lebih banyak udara di dadanya. Segenggam udara di dadanya ini bisa memastikan ia tak perlu bernapas seharian. Bahkan jika ia dikirim ke luar angkasa, ia tetap bisa melindungi hidupnya. Qi Jiuyi dan Zhihuali juga menarik napas dalam-dalam, dan keduanya juga lebih pintar dari rata-rata. Mereka dengan cepat memikirkan inti permasalahan, seperti yang dilakukan Kinmu. Badai magnetik menyapu mereka semakin tinggi sementara meteor dan langit Luofu di bawah semakin menjauh. Keringat dingin membasahi dahi Kinmu, itu karena ada banyak petir yang berenang di atas kepala mereka. Kaca. Seberkas petir surgawi tiba-tiba bergerak dan menyambar ke arahnya. Seketika, bagaikan sarang tawon yang ditusuk, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan membentuk lautan petir surgawi. Kinmu melemparkan pil pedang, dan pedang-pedang terbang menari-nari di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, pedang-pedang itu berubah menjadi bola logam sepanjang 3 meter, menyelimuti Kinmu di dalamnya, menghalangi petir. Kilatan petir menyambar peluru pedang itu dan peluru pedang itu mengeluarkan suara berderit karena terbakar merah membara dan dapat meleleh sewaktu-waktu. Di sisi lain, Qi Jiuyi dan Zhihuali juga sedang tidak beruntung. Petir surgawi menyambar dan menenggelamkan mereka bertiga. Sesaat kemudian, petir itu menghilang dan Kinmu buru-buru menyimpan pelet pedangnya. Ia melihat badai magnet itu masih ada dan masih menyapu mereka seperti ular panjang yang melata. Ada sinar cahaya yang luar biasa, menyebar luas, dan dapat berubah menjadi berbagai macam warna setiap saat. Namun, ketika Kinmu mengangkat kepalanya, hatinya mencelos. Mereka telah meninggalkan surga Luofu dan memasuki langit bintang abnormal. Omong kosong, Kinmu merasa bulu kuduknya merinding. Tiba-tiba ia melihat pegunungan hijau dan rimbun di bintang abnormal itu, dan ia merasa sedikit tenang. Karena ada pepohonan hijau di sini, berarti pasti ada udara di sini. Ia hanya tidak tahu apakah udara di sini cocok untuk dihirup manusia. Suara mendesing. Mereka terlempar keluar dari badai magnet dan mereka bertiga pun jatuh. Mereka terbang cukup jauh sebelum akhirnya stabil di udara. Ketiga pemuda itu berdiri di langit dan saling memandang dengan cemas. 9 kepala Qi Jiuyi bergoyang dan perlahan-lahan menyusut kembali ke dadanya, hanya menyisakan satu kepala yang berubah kembali menjadi bentuk manusia. Bagaimana kita bisa kembali ke surga Luofu? Mereka bertiga melihat ke arah surga Luofu dan kulit kepala mereka merinding. Surga Luofu telah menghilang. Benar saja, surga Luofu telah lenyap dan yang tersisa hanyalah ruang gelap. Ketiganya saling berpandangan dan mereka dapat melihat ketakutan dan kegelisahan. Bintang abnormal itu mengorbit di angkasa luar surga Luofu dan tidak seorang pun tahu kapan bintang ini akan mengorbit sekali lagi ke langit di atas surga Luofu.
Kinmu segera mengeluarkan senjata roh kalkulasi dan bersiap untuk menghitung siklus bintang. Ketika ia menghitung kapan bintang abnormal ini akan mencapai surga Luofu lagi, ia tiba-tiba tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke angkasa, dan bintang-bintang di angkasa berbeda dari kedamaian abadi. Ini juga berarti bahwa apa yang dia pelajari dari Sekte Dao sama sekali tidak berguna. Ia hanya bisa mengandalkan pengamatan benda-benda langit yang bergerak di sepanjang jalurnya untuk menghitung lintasan bintang abnormal ini. Namun, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk menghitungnya. Hati Kinmu terasa dingin. Berapa lama 1 tahun di bintang abnormal ini? Apakah itu beberapa bulan kedamaian abadi, atau beberapa tahun, beberapa ratus tahun, atau bahkan beberapa ribu tahun? Qi Jiuyi melihat sekeliling dan matanya tiba-tiba berbinar. Ia berjalan ke kejauhan dan berkata, ada jejak pertempuran di sana. Sebaiknya kita pergi ke sana untuk melihat-lihat, mungkin kita bisa menemukan cara untuk pergi. Kinmu dan Ze Huali bergegas menyusul dan mereka memang melihat reruntuhan pertempuran yang menakjubkan, dan itu murni pertempuran antar dewa. Ada puncak-puncak gunung yang rata dan ada danau-danau berbentuk telapak tangan. Ada mayat-mayat raksasa para dewa iblis yang runtuh ke kiri dan ke kanan. Dagingnya telah membusuk dan hanya tersisa tulang-tulang putih. Jauh di sana, berdiri sebuah kuil besar di atas gunung suci yang menjulang tinggi. Pemandangannya begitu memukau dan tampak tidak rusak sama sekali. Kinmu tertegun sejenak, ia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan melesat ke angkasa. Ze Huali dan Qi Jiuyi melihat situasi ini dan mereka pun bergegas-bergegas ke langit untuk melihat sekeliling dengan waspada. Bahaya apa yang ditemukan saudara Qin? Qi Jiuyi menyipitkan matanya dan bertanya. Kinmu tidak menjawab, hanya memandang ke bawah, mengamati medan di sekitarnya dari atas. Jantungnya sedikit berdebar kencang, medan bintang abnormalnya sangat familiar. Ia tak bisa berhenti memikirkan aula di ngarai di luar Bahtera Paramita. Pasir kuning yang mengalir keluar dari kuali sang pendiri telah berubah menjadi banyak peta geografis. Medan di bintang abnormal ini adalah salah satu peta geografisnya. Ada simbol kuil di peta geografis, jadi itu pasti kuil di Gunung Suci di depan. Kakak senior pernah ke sini sebelumnya. Mungkinkah dia ada di sini? Kinmu menenangkan diri. Sang pendiri menggunakan pasir bintang di dalam kuali untuk berubah menjadi berbagai peta geografis, dan peta pertama memungkinkan Kinmu menemukan tetua King Huang yang bersembunyi di reruntuhan besar, menyelesaikan masalahnya dengan tulisan-tulisan ras naga. Apa yang akan dia temukan di peta geografis ini? Saya mungkin telah membuat kesalahan. Kinmu tersipu malu dan berkata kepada mereka berdua, aku masih berpikir ada sisa-sisa seni ilahi seorang dewa. Tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan. Qi Jiuyi dan Ze Huali skeptis, dan Qi Jiuyi terbatuk. Tempat ini adalah bintang abnormal, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jika saudara Qin menemukan sesuatu, sebaiknya kita bicara terus terang. Hanya dengan bekerja sama, kita bisa meninggalkan tempat ini. Qi Jiuyi menatap gunung suci yang semakin dekat dan ia merasa ragu. Tatapan Ze Huali berkedip, apakah saudara Qi menemukan sesuatu? Apakah kamu merasa familiar dengan gunung ini? Tanya Qi Jiuyi dengan suara rendah. Ze Huali memandangi gunung suci ini dan hatinya tiba-tiba tergerak. Ia mengangguk, gunung ini sangat mirip dengan gunung suci di surga, namun, gunung ini seharusnya tidak nyata. Qi Jiuyi menatap Kinmu yang ada di depan dan tersenyum. Jangan beritahu dia, pegang saja dan kemenangan pasti. Kinmu, Qi Jiuyi, dan Ze Huali tiba di depan gunung suci ini. Gunung suci ini tampak hikmat dan tenang, memancarkan keanggunan yang luar biasa. Sinar matahari keemasan menyinari sekeliling gunung suci dan membuat mereka tak henti-hentinya mengaguminya. Mereka tak berani terbang begitu saja. Mereka memilih berjalan kaki. Tangga gunung suci ini langsung menuju ke kuil beratap emas. Pastilah telah terjadi banyak pertempuran sengit di sini karena anak tangga batu itu berlumuran darah. Darah telah mengalir dari atas dan sangat sulit bagi darah dewa untuk mengering. Bahkan setelah 10 hingga 20 ribu tahun, mereka masih akan mengeluarkan denyutan yang mengerikan. Tetapi darah dewa dan darah iblis di sini telah kehilangan esensinya, berubah menjadi bercak-bercak darah coklat yang menakjubkan untuk dilihat. Yang aneh adalah tidak ada jejak pertempuran di sini. Kinmu menggunakan pedang bebas dan menebas gunung suci. Percikan api berterbangan ke segala arah, dan tangannya mati rasa karena getaran. Namun, tidak ada bekas yang tertinggal. Tampaknya ada semacam kekuatan yang tak terlukiskan mengalir di gunung dan melindungi gunung suci. Bahkan raja terhormat sebelumnya dan banyak dewa iblis dari surga Luofu juga tidak dapat meninggalkan jejak apapun setelah berjuang di sini. Apa sebenarnya asal-usul gunung ini? Kinmu sangat bingung. Ze Huali dan Qi Jiuyi saling memandang.
Mereka berdua saling memahami dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tatapan Zhehuali berkedip dan ia berpikir dalam hati, bahkan raja yang terhormat pun tak mampu meninggalkan jejak di gunung ini sebelumnya. Apa gunung ini benar-benar palsu? Sepertinya tidak. Mereka terus maju dan sesosok mayat dewa muncul di depan. Tak ada lagi daging dan darah. Kinmu melangkah cepat dan pakaian di mayat itu sudah membusuk. Darah dan dagingnya pun membusuk. Mayat itu memiliki 3 tulang leher, 3 tengkorak yang menghadap 3 arah berbeda. Ia memiliki 6 lengan, dan di masing-masing lengan ia memegang senjata suci. Dewa yang mati dalam pertempuran. Mata Kinmu berbinar dan dia segera meraih salah satu guci anggur harimau ganas, tetapi saat telapak tangannya menyentuh guci anggur tersebut, senjata suci itu tiba-tiba berubah menjadi debu. Kinmu tertegun. Ia melihat kerangka yang memegang toples anggur itu juga terus runtuh, dan tak lama kemudian, seluruh kerangka itu hancur berkeping-keping. Senjata-senjata suci lainnya juga hancur berkeping-keping, tak tersapu sekalipun ia mau. Zhehuali berjalan mendekat dan berkata dengan bingung, mungkinkah mereka dihancurkan oleh lawannya? Qi Jiwi menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba ia mengiris ujung jarinya dan meneteskan setetes darah keemasan ke anak tangga batu. Darahnya mengering dengan cepat, seolah-olah saripati darahnya telah tersedot habis oleh anak tangga batu ini. Ekspresi Qi Jiwi menjadi muram dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, gunung suci inilah yang telah menyerap seluruh esensinya, bahkan esensi dalam senjata suci pun tidak dapat dipertahankan. Kinmu berkata dengan serius, saudara Qi, kita sekarang tersapu ke bintang abnormal pada saat yang sama. Jika kamu tahu sesuatu, mengapa kamu tidak membaginya dengan kami? Kita mungkin bisa menemukan cara untuk pergi dari sini. Luka di ujung jari Qi Jiwi sembuh secara otomatis, dan ia menggelengkan kepala sambil tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya aku turun ke batas bawah, bagaimana mungkin aku tahu apapun tentang dunia ini? Saudara Qin, jangan bercanda. Kinmu menatap luka di ujung jarinya dan ia tercengang. Lukanya sembuh secara otomatis dan tidak membutuhkan obat. Apakah ini efek dari tekniknya atau efek dari konstitusinya yang unik? Zhehuali juga tercengang. Dalam pertempuran di depan kota dewa dalam lukisan itu, luka Qi Jiwi adalah yang paling parah. Kinmu telah menghajarnya habis-habisan, bahkan ia ditikam oleh Kinmu, hampir mati dalam prosesnya. Namun hanya dalam beberapa hari ini, Qi Jiwi pulih kembali seperti biasa dan bukan hanya kultivasinya menurun, tetapi juga melampaui sebelumnya. Ketiganya memiliki niat masing-masing dan terus melangkah maju. Di tangga batu terdapat mayat para dewa dalam berbagai ukuran. Beberapa berasal dari dewa iblis dan beberapa lainnya adalah dewa. Selama para dewa memiliki 3 kepala dan 6 lengan, kerangka mereka hampir mirip sehingga mereka berasal dari ras yang sama. Esensi dalam mayat mereka, senjata suci, dan senjata suci iblis semuanya diserap oleh gunung suci ini. Tak setetes pun yang tertinggal, dan hanya sentuhan ringan yang dapat mengubah mereka menjadi debu. Zhehuali memeriksa mayat-mayat dewa berkepala 3 dan berlengan 6 ini, lalu mengerutkan kening. Ia menatap Qi Jiwi dan bertanya dengan suara rendah, apakah mayat-mayat ini dari ras dewa di surga? Qi Jiwi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, aku juga tidak tahu. Ada beberapa dewa berkepala 3 dan berlengan 6, tetapi mereka bukan milik suatu ras. Lagi pula, mereka ada begitu banyak di sini, jadi kurasa mereka bukan dari surga. Gunung suci ini, dia menggelengkan kepalanya. Yang satu itu surga, yang satu itu asli. Yang ini seharusnya palsu, tapi kenapa gunung ini juga begitu kuat? Dia sedikit bingung. Pisau iblis di belakang Zhehuali membuka mata iblisnya dan melihat sekeliling. Bahkan mata iblisnya pun tidak bisa melihat apapun. Maksudmu, gunung suci ini nyata? Bagaimana mungkin? Tanya Zhehuali bingung. Qi Jiwi mendongak dan melihat Kinmu berjalan sangat cepat, hampir mencapai puncak gunung. Ia buru-buru berkata, gunung suci ini aneh, ayo kita naik juga, kalau ada harta karun, mungkin dia akan mengambilnya dulu. Keduanya bergegas, hanya untuk melihat Kinmu berdiri di ujung tangga batu. Mereka berdua bergegas ke sisinya, dan melihat sesosok dewa iblis berdiri di depan Kinmu. Alisnya panjang, dan ia menggenggam pisau bermata 2 berujung 3, tampak sangat menakjubkan. Mereka berdua mengangkat kepala dan melihat wajah dewa iblis yang memancarkan martabat dan kekuatan alami. Ia menatap mereka seolah-olah pisau bermata 2 berujung 3 itu bisa menebas mereka kapan saja. Tubuh Qi Jiwi dan Zhehuali membeku dan mereka tidak berani bergerak. Kinmu menghela napas gemetar, lalu melangkah ke sisi dewa iblis ini. Ia melihat wajah lain. Dia berjalan mengelilingi dewa iblis ini, dan dewa iblis ini ternyata memiliki 4 wajah di depan, belakang, kiri, dan kanannya. Dia berkata sambil tersenyum,
dua kakak senior, tidak perlu khawatir, dia seharusnya sudah lama mati. Ketika aku baru saja naik ke sini dan melihat mata dari wajah belakangnya menatapku, aku juga membeku karena terkejut dan mengira aku akan mati di tangannya. Qi Jiwei dan Ze Huali tersadar kembali, dan mereka masing-masing menghela napas lega. Tubuh mereka dipenuhi keringat dingin. Ze Huali berputar dan berkata dengan heran, Dewa Iblis berwajah 4. Mungkinkah dia raja yang terhormat sebelumnya? Kenapa dia berdiri di sini? Dia tidak masuk ke aula. Qin Mu memeriksanya secara detail dan berkata, 4 wajah, 1 lebih banyak dari Furi Luo, mungkinkah tekniknya sama dengan Furi Luo? Furi Luo belum mencapai levelnya. Qi Jiwei mengikutinya berjalan mengelilingi raja yang terhormat ini dan ia mengamati dengan saksama. Mungkin saja tidak. Furi Luo punya telinga di belakang kepalanya dan dia tidak punya wajah keempat. Mereka seharusnya berasal dari ras yang sama tetapi ras yang berbeda. Kultivasi Furi Luo tidak akan lebih lemah darinya. Lukanya ada di sini. Ia menemukan sesuatu dan menunjuk ke leher raja berwajah 4 yang terhormat. Qin Mu menoleh dan melihat garis merah tipis yang sulit dideteksi di leher raja berwajah 4 yang terhormat itu. Raja yang terhormat ini seharusnya tiba-tiba menderita serangan mendadak saat ia berjuang menuju ke sini dan lehernya diolesi. Qin Mu membuka mulutnya dan menyemburkan udara yang berubah menjadi angin. Ia meniup kepala raja berwajah 4 yang terhormat itu. Kepala raja yang terhormat itu pun terlepas dari lehernya dan menghantam tangga batu, pecah seperti porselen. Selanjutnya, tubuh raja yang terhormat ini bagaikan patung dewa iblis yang terbuat dari porselen. Ia pun hancur berkeping-keping. Tubuh jasmaninya telah kosong dan daging serta darahnya telah lenyap. Hanya kulitnya yang tersisa. Pisau bermata 2 dengan 3 ujung itu telah hancur berkeping-keping. Qin Mu bergidik dan berbalik untuk melihat kuil itu. Raja berwajah 4 yang terhormat itu telah menderita serangan tepat saat ia hendak melangkah ke kuil ini dan kepalanya terpenggal, membunuh roh primordialnya. Saat itu, kuil itu tepat di depan mereka, pintunya terbuka dan di dalamnya remang-remang. Sesekali, cahaya masuk ke dalam penglihatannya. Tatapan Qi Jiwei berkedip dan dia berkata dengan lembut, Saudara Qin, apakah kamu akan masuk? Mungkin ada bahaya di dalam. Qin Mu menggertakkan giginya dan melangkah maju sambil berkata dengan sungguh-sungguh, 2 kakak senior, aku akan masuk untuk mengintai dulu. Jika ada bahaya, aku akan memberitahu kalian untuk segera melarikan diri. Qi Jiwei tercengang dan berkata kepada Ze Huali. Ze Huali menatapnya dengan heran. Kedua pemuda itu bingung. Mungkinkah Qin Mu benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman yang telah melewati hidup dan mati, dan ia rela mempertaruhkan dirinya? Mereka tidak banyak berhubungan dengan Qin Mu tetapi mereka tahu bahwa Qin Mu bukanlah orang seperti itu. Di depan, Qin Mu melangkah masuk ke dalam kuil dan sosoknya menghilang. Cahaya di kuil yang redup masih mengalir. Qi Jiwei dan Ze Huali menatap pintu kuil dengan gugup, sementara Qin Mu mendengarkan gerakan di dalam dengan saksama. Tiba-tiba terdengar jeritan yang amat menyedihkan dan mereka berdua merasakan darah mereka membeku. Jeritan memilukan Qin Mu terdengar dari dalam. Ada. Suaranya tiba-tiba terputus. Suara mendesing. Qi Jiwei dan Ze Huali segera bergegas menuruni gunung. Keduanya berubah menjadi 2 aliran cahaya yang bergerak sangat cepat. Mereka mendaki gunung itu dalam waktu 1 jam sementara mereka hanya membutuhkan beberapa saat untuk bernapas untuk mencapai setengah jalan menuruni gunung. Tiba-tiba, Ze Huali berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Qi, berhenti. Ada yang tidak beres. Qi Jiwei buru-buru menghentikan langkahnya dan berbalik memperlihatkan ekspresi bingung. Ze Huali mencibir dan berkata, teriakannya cukup keras, bagaimana mungkin dia terdengar seperti orang yang sekarat? Lagi pula, menurutmu apakah orang yang bisa membunuh raja terhormat sebelumnya memberinya waktu untuk memperingatkan kita? Qi Jiwei menatapnya dengan mata terbuka lebar dan berteriak, maksudmu, ayo kita naik cepat. Mereka berdua segera terbang mendaki gunung dan tiba di depan kuil. Ze Huali menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan menuju kuil sambil memegang pisau iblisnya. Qi Jiwei mengikutinya dari belakang, kepalanya menyembul dari lehernya. Ia melihat sekeliling dengan gugup. Mereka berdua akhirnya sampai di pintu, dan satu kepala Qi Jiwei menyembul dari bahunya, sementara kepala-kepala lainnya bersembunyi di balik Ze Huali. Ia menatap ke dalam kuil dan tertegun. Mereka hanya melihat Qin Mu di kuil dengan sejumlah alat hitung yang dirakit menjadi senjata roh hitung berskala besar. Qi Jiwei menggertakkan giginya dan menarik 9 kepalanya. 9 kepala itu menyatu, lalu ia berjalan keluar dari punggung Ze Huali dan memasuki kuil. Ze Huali juga mengikutinya masuk. Kedua pemuda itu mencibir. Qin Mu mengangkat kepalanya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ia lalu tersenyum dan berkata, 2 kakak senior datang tepat saat ini.
Aku baru saja akan memberitahu kalian bahwa ada soal aljabar yang sulit di kuil. Qi Jiwi mencibir dan mengamati kuil itu. Ia melihat bahwa di tengah kuil terdapat singgasana besi raksasa yang dibentuk oleh pedang dan pisau. Dewa berkepala 3 dan berlengan 6 duduk di singgasana itu, dengan 5 tangannya mencengkeram singgasana besi tersebut. Tangan lainnya menunjuk ke satu arah. Ketiga kepalanya menghadap ke arah yang berbeda dan mulutnya menganga lebar. Matanya membulat karena menatap tajam, dan ia tampak meraung-raung menyayat hati. Yang lebih aneh lagi, daging dan darah di sekujur tubuhnya mengering, dan ia bagaikan mayat kering yang kurus kering. Daging dan darah di sekujur tubuhnya mengering, hanya kulit keringnya yang menempel di tulang-tulangnya. Matanya yang berada di rongga mata juga kering, terbenam ke dalam rongga matanya. Hanya pupil hitamnya yang mengerut yang terlihat. Di depan dewa berkepala 3 dan berlengan 6 ini, mengapung sebuah peti kecil. Peti itu terbuat dari batu giok yang tidak terlalu besar dan mengapung tanpa suara. Jejak sinar matahari merembes keluar dari peti kecil itu, dan berputar-putar di sekelilingnya. Sementara itu, di sekitar kotak kecil ini terdapat butiran-butiran pasir berbentuk bintang dengan berbagai ukuran yang berputar-putar di sekitar kotak kecil ini. Sementara itu, Dewa Iblis berkepala 3 berlengan 6 ini menunjuk ke sebuah mural, dan di mural itu terdapat gambar sekelompok bintang. Gambar itu memenuhi seluruh dinding. Qi Jiwi dan Ze Huali mengikuti arah jarinya dan ia menyadari bahwa yang ia tunjuk adalah sebuah sistem bintang. Di pusat sistem bintang itu terdapat gambar sebuah daratan, dan di atasnya masih terdapat lapisan-lapisan langit. Bintang-bintang yang berputar di sekitar kotak kecil itu memang soal aljabar. Qi Jiwi memeriksa dengan saksama dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ia berseru, "Aljabar bintang siklus surgawi agung dari langit. Ze Huali, pernahkah kau mempelajari ini sebelumnya di Spirit Elite Guard?" Ze Huali mengangguk dan ekspresinya muram. Itu memang lintasan bintang siklus langit agung, bahkan di dalamnya terdapat soal aljabar sulit yang berhubungan dengan siklus bintang di dinding, membentuk formasi pembunuh. Selama mereka memecahkan soal sulit ini, mereka akan bisa memasuki formasi pembunuh dan mengeluarkan kotak kecil ini. Mereka berdua buru-buru mengeluarkan semua jenis senjata roh perhitungan untuk melakukan perhitungan cepat. Pada saat ini, Kinmu berdiri dan senjata roh perhitungan besar di sampingnya terbang kembali ke dalam karung taotinya. Saudara-saudara senior, tidak perlu dihitung, sudah 33.000 tahun. Kinmu melangkah maju dan memeriksa formasi pembunuh bintang siklus surgawi yang menyelimuti kotak kecil itu, lalu berkata, "Itu peta bintang 33.000 tahun yang lalu, ada sedikit perbedaan dengan fenomena astronomi Eternal Peace. Aku malu mengatakannya, tetapi ketika aku menyelesaikan soal tadi, aku benar-benar memahami pedang ke-14 sejati untuk Sekte Dao darinya." Ia mengangkat alisnya dan berbalik menghadap mural itu. Ia berkata sambil tersenyum, "Lebih dari itu, aku bahkan menemukan sesuatu yang luar biasa. Atlas bintang di mural ini berasal dari bagian selatan reruntuhan besar 33.000 tahun yang lalu. Tempat yang diamatinya berada di sekitar Laut Selatan, menurut kalian aneh atau tidak?" Dewa berkepala 3 dan berlengan 6 ini berasal dari Laut Selatan reruntuhan besar 33.000 tahun yang lalu. Qi Jiwi dan Ze Huali saling berpandangan dan mereka segera melangkah ke formasi pembunuhan bintang siklus surgawi, bergegas menuju kotak kecil itu. Kinmu memecahkan pertanyaan itu dan memiliki jawabannya sehingga mereka dapat menggunakan jawaban ini untuk dengan mudah menyerbu formasi pembunuhan dan menyita kotak kecil itu. Sial, sepertinya aku salah perhitungan. Di depan mural Atlas Bintang, Kinmu tiba-tiba menepuk kepalanya dan menghentakkan kakinya. Seharusnya 35.000 tahun. Kakak-kakak senior, kalian, kenapa kalian sudah masuk? Apa yang harus kulakukan sekarang?